Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa sikap seorang muslim yang harus kita lakukan di dalam mengantisipasi wabah penyakit, khususnya COVID-19. Dinamakan COVID-19. COVID-19 ini adalah singkatan dari Coronavirus Disease 19. Penyakit virus corona yang tahun 2019. Karena virus ini mulai terjadi di akhir tahun 2019, tepatnya mulai terjadi di kota Wuhan, provinsi Hubei di Cina. Kemudian menyebar ke berbagai negara, sampai sekarang sudah 200 negara. Bagi kita sebagai seorang muslim ada beberapa sikap yang mesti kita lakukan. Yang pertama, senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah sebaik-baik pelindung yang bisa kita minta perlindungannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yusuf ayat 64, Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Maka Allah lah sebaik-baik pelindung dan dialah yang maha penyayang di antara penyayang. Oleh karena itu harus ada upaya kuat memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terlindung dari COVID-19 ini. Kemudian juga Rasulullah SAW mengajarkan kita dengan doa-doa yang sering dibacanya setiap pagi dan sore, yakni Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi, yang dengan nama Allah, la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama', tidak akan terjadi kemudaratan dari sesuatu pun terhadap kita, baik berasal dari bumi maupun dari langit. Wa huwas sami'ul 'alim, dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Oleh karena itu, yakin kita kepada Allah bahwa dengan keagungan Allah, dengan kebesaran Allah, karena pada hakikatnya COVID-19 ini adalah hamba Allah, makhluk Allah, maka kalau Allah tidak menghendaki, maka COVID-19 itu tidak akan menimpa kita. Oleh karena itu ada upaya kuat, memohon yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terlindungi dari COVID-19 ini. Sikap seorang muslim kedua adalah berikhtiar dengan melakukan pencegahan secara fisik.
yakni berupaya untuk senantiasa menjaga kebersihan. Agama kita alhamdulillah memerintahkan kita untuk senantiasa bersuci, senantiasa bersih. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Oleh karena itu, penting bagi kita senantiasa menjaga kesucian diri kita, ya. Apalagi kita seorang muslim, alhamdulillah sangat beruntung. Kita tiap hari minimal melaksanakan sholat yang diawali dengan kita lebih dahulu berwudu, ya, mensucikan diri. Sehari jika minimal 5 kali, ini sudah merupakan upaya yang sangat bagus, sangat baik, ya. Karena ketika minimal 5 hari kita suci, kita bersih, maka insya Allah akan sangat minimal bagi penyakit akan menimpa kita. Kemudian juga selain dengan bersuci berupa berwudu, ada upaya fisik yang lain, yaitu kita menjaga jarak atau keeping distance. Menjaga jarak, social distancing, ya, di antara kita. Jika kita mengetahui ada wabah penyakit, ya, di suatu daerah, hendaknya kita jangan mendatangi daerah itu. Jika suatu wabah penyakit, ya, terjadi di daerah kita, kita pun harus berupaya jangan lari. Jangan pergi ke tempat lain, tetapi kita tetap di wilayah kita supaya tidak terjadi penyebaran. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tahruzu firaran minhu." Idza sami'tum, jika kalian mendengar, bihi, ya, wabah penyakit, bi ardin, pada suatu negeri, fala taqdamu alaih, janganlah kamu mendatangi negeri itu, wilayah tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin, dan jika wabah penyakit itu terjadi di suatu negeri, wa antum biha, dan kalian berada di wilayah tersebut, fala tahruzu, maka janganlah kalian keluar, firaran minhu, lari darinya. Ini adalah upaya dalam mencegah penyebaran. Jadi kita seorang muslim benar-benar telah diajarkan betapa Rasul kita, agama kita, memahami benar karakter dari penyakit menular, sehingga diupayakan supaya tidak melakukan, ya, perbuatan yang dapat terjadi penyebaran penyakit, yakni dengan menjaga jarak, tidak keluar, juga tidak mendatangi suatu wilayah yang tertimpa penyakit. Kemudian juga dalam sirah Nabawiyah, ini pernah terjadi di negeri Syam, ya. Pada saat itu gubernurnya negeri Syam dipimpin oleh Abu Ubaidah. Abu Ubaidah tertimpa wabah penyakit menular. Beliau akhirnya meninggal, kemudian digantikan oleh Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal pun meninggal, kemudian Umar bin Khattab memerintahkan Amr bin As untuk menggantikan Mu'adz bin Jabal, dan Amr bin As mengetahui karakter penyakit menular ini, lalu dia memerintahkan warganya supaya berpencar, mencari tempat-tempat, ya, yang tinggi, ya. Karena karakter dari penyakit ini adalah seperti bola api yang apabila kita mendekati maka kita akan terbakar. Oleh karena itu penting untuk saling berjauhan, ya, untuk terhindar dari wabah penyakit tersebut. Masyiral muslimin,
kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Upaya atau sikap ketiga dari seorang muslim terhadap wabah penyakit adalah yakin kepada Allah bahwa setiap penyakit ada obatnya. Jadi ketika Allah menurunkan suatu penyakit, maka Allah juga akan menurunkan obatnya. Ini sebagaimana hadis riwayat Bukhari, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Tidaklah Allah menurunkan penyakit, melainkan Allah juga menurunkan obatnya. Oleh karena itu penting bagi kita sekarang ini kita berdoa mudah-mudahan para ilmuwan kita baik dalam negeri maupun luar negeri itu dapat menemukan vaksin, ya, vaksin COVID-19 atau obat untuk menanggulangi COVID-19 ini sehingga wabah COVID-19 ini segera berakhir. Masyarul muslimin, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sikap seorang muslim terhadap wabah penyakit adalah hendaknya dia bertawakal kepada Allah, karena sesungguhnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bagi seorang muslim, sesungguhnya salatku, ibadah-ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta ini. Oleh karena itu, setelah kita melakukan upaya-upaya ikhtiar semaksimal mungkin, hendaknya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita menjadi tenang, kita tetap tentram meskipun wabah COVID-19 masih terjadi. Kita terus berupaya untuk melakukan ibadah-ibadah dengan berkeyakinan bahwa Allah akan senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah